Saya akan bacakan untuk kita semua Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Mohon diperhatikan teksnya. Kita mungkin hanya akan bahas cuman 3 atau 4 ayat, tapi kita akan baca semua supaya ngerti konteksnya. Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi, waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Kefas ini Petrus ya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Perhatikan situ ada kata-kata Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Jadi ini bukan Yakobus, Rasul Yakobus ya. Ini adiknya Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Baik, ini akan kita bahas. Jadi kalau ada yang bilang Yesus itu anak tunggal, perhatikan. Yesus itu punya saudara ya, punya adik-adik. Itu ada di dalam Matius 12, nanti boleh dilihat. Nah itu sebuah story yang sangat luar biasa Matius 12 itu. Baik, kita akan coba memahami, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, apa yang sudah kita bahas 2 minggu lalu di dalam bagian ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-14. Ada 2 hal yang mau saya ingatkan. Yang pertama, selalu ada celah rintangan bagi para pemberita Injil. Sekali lagi, selalu ada celah rintangan bagi para pemberita Injil. Ini yang menarik. Paulus, dia kita tahu orang yang sangat, wow, mungkin kalau kita lihat dia sangat luar biasa ya. Udah pintar, mungkin dia juga menjaga kesucian dan kekudusan luar biasa dan lain sebagainya macam. Tapi ingat, udah sampai segitunya aja, tetap ada celah buat dia diserang. Jadi kita jangan berpikir bahwa harus mencapai keperfekan tertentu untuk bisa memberitakan Injil tanpa ada cacat celah. No. Di sini Paulus yang sudah kita anggap wow, tetap ada serangannya. Serangannya apa? Serangannya dengan menggunakan masa lalunya. Seperti apa? Nah, ini saya mau sedikit mengulang ceritanya. Orang-orang di Galatia, ini waktu itu mereka diinjili langsung oleh Paulus. Jadi kita harus ngerti ya, Paulus kalau tulis surat, itu selalu kepada jemaat yang dia rintis dengan tangannya sendiri, kecuali kitab Roma. Sekali lagi, Paulus kalau tulis surat, itu selalu kepada jemaat yang dia rintis pakai tangannya sendiri, kecuali kitab Roma. Karena Roma kita tidak dijelaskan di situ siapa yang membangun jemaatnya, jemaat di sana. Sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Nah, waktu dia menulis surat, waktu dia membangun jemaat itu, dia memberitakan Injil, mengajarkan Injil. Setelah itu dia pergi dari situ. Nah, waktu dia sudah pergi dari situ, masuklah kaum Yudaizer. Orang-orang yang menganut paham Yudaisme. Orang-orang Yahudi yang memegang seluruh perjanjian lama, tapi tidak perjanjian baru. Itu ya. Ya saat itu juga belum ada sih perjanjian baru juga. Nah, jadi mereka
memegang teguh ajaran dan juga filsafat dan juga teologi dari Perjanjian Lama. Dan di sini letak kesalahannya atau letak masalahnya adalah di teologi Perjanjian Lama adalah teologi yang sifatnya apa sih namanya? Kalau kita melakukan sesuatu kita akan mendapatkan apa? Seperti kalau zaman sekarang itu ya hukum tabur tuai atau yang lebih modernnya apa ya bahasanya? Wah bukan. Apa sih itu namanya? Secret itu apa? Law of attraction. Nah itu orang-orang. Jadi kalau ada orang-orang yang kayak gitu, itu orang yang hidup masih di Perjanjian Lama. Ya biarin aja lah ya. Betul. Mereka kudus untuk mendapat. Sekali lagi, mereka kudus untuk mendapat. Mereka melakukan Taurat dengan sempurna untuk mendapat. Nah, itu adalah logika berpikir dari teologi Perjanjian Lama. Dan itulah orang-orang Yudais ini. Nah, waktu mereka masuk ke dalam gereja yang dibangun oleh Paulus yang dia sudah memberitakan Injil, tiba-tiba mereka twist beritanya dengan cara apa? Oh, maksud Paulus tuh gini tahu. Kalau kamu tidak melakukan yang benar, kalau kamu percaya tapi tidak melakukan yang benar, kamu tetap tidak bisa selamat. Kamu tetap harus sunat. Kamu tetap harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna baru kamu selamat. Loh, kan Paulus dulu waktu dia hidup sebagai ahli Taurat, dia ahli Taurat yang sangat hebat. Dia ahli Taurat yang sangat tinggi posisinya, sangat kudus. Makanya itu di ayat 12 tuh dikasih tahu. Dia itu seperti apa keimanannya di ayat 11 dan 12 itu. Dikasih tahu seperti apa dia waktu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi dipakailah cara hidup Paulus itu. Oh, Paulus tuh gini. Nah, itulah jadi twist berita. Dijelasin ulang dengan cara yang salah. Hati-hati, makanya ya. Ini juga terjadi kepada zaman sekarang. Hati-hati. Mungkin kau mendengar suatu pengajaran, terus nanti ada orang lain yang menjelaskan, oh maksudnya tuh gini. Tar dulu, tanya sama yang ngomong pertama kali, lebih baik itu jawabannya. Kau akan ketemu jawabannya. Jangan tanya sama orang yang, nanti kau akan mendapat, oh maksudnya gini. Enggak. Belum tentu. Lihat ini. Ditwist beritanya. Makanya Paulus perlu menjelaskan masa lalunya. Seperti apa terjadi? Masa lalunya tuh ngapain? Kenapa dia seperti itu? Nah, ini juga jadi sebuah PR bagi kita atau sebuah peringatan bagi kita. Waktu itu saya sudah sampaikan juga. Apakah kesaksian pribadi itu adalah penginjilan? Nah, ini yang perlu ditekankan, dipikirkan. Kalau kita mau penginjilan harus pakai strategi. Ya, dia menyampaikan kesaksian ini tujuannya karena disalah mengerti. Ya, kalau kita misalnya menggunakan kesaksian pribadi dalam tanda kutip ya kesaksian apapun dan itu kita bilang penginjilan, we are totally wrong. Salah total. Mau lo dapat mimpi apa, mau lo misalnya dapat hadiah apa dari Tuhan, kan bahasanya orang-orang modern tuh it's my apa ya, itulah this is my story, apa sih gitu-gitulah, inilah kesaksian aku. Pokoknya gitu-gitulah, inilah kesaksian aku. Inilah kebaikan Tuhan dalam hidupku. Nanti kita akan lihat. Menurut Paulus, kebaikan Tuhan di dalam hidup manusia itu apa? Kita akan bahas nanti. Nah, jadi perhatikan saudara-saudara. Bagaimana kita menginjil dan bagaimana cara kita menginjil, teknik-teknik dan cara kita itu seperti apa. Jadi perhatikan, pertama, waktu kita memberitakan Injil selalu akan ada celahnya. Jadi kalau kita nunggu sempurna, baru memberitakan Injil, Injil tidak akan pernah diberitakan. Oke? Tidak akan pernah diberitakan. Dan ingat, yang membuat manusia bertobat itu adalah Tuhan, tapi Tuhan memakai berita Injil supaya manusia bertobat. Seperti yang waktu itu sudah kita baca dari Henry Tison, gereja bukan disuruh memenangkan manusia, tapi gereja disuruh untuk memberitakan Injil. Itu adalah poin penting. Jadi jangan takut. Tugas lo bukan menang debat. Ya, yang suka berdebat, yang hobi nonton debat,
Tugasmu bukan menang debat. Tugasmu memberitakan Injil. Amin? Nanti ada lagi, bagaimana mungkin memberitakan Injil kalau saya saja kalah debat? Gak apa-apa, kau beritain aja, Yesus sudah mati. Dihajar kita, gak apa-apa, yang penting kau sudah ngomong, Yesus sudah mati, selesai. Yang kedua, hal kedua yang mau saya ingatkan adalah di dalam teks ini ada 3 stage dari hidup Paulus. Jadi Paulus di dalam ayat 11-24 itu menjelaskan tentang progresi hidupnya dari waktu dia sebelum bertobat, waktu dia mengalami pertobatan, dan waktu dia sudah hidup di dalam pertobatan. Jadi sekali lagi, waktu dia masih di dalam dosa, keberdosaan, belum percaya kepada Tuhan, kemudian waktu dia di dalam pertobatan, dan waktu dia sudah hidup di dalam pertobatan. 3 hal ini. Dan kita kemarin sudah bahas mengenai waktu dia belum bertobat. Saya tidak akan ulang, nanti nonton YouTube-nya. Kita akan lihat sekarang stage 2 dari hidupnya, yaitu mengalami pertobatan. Perhatikan ayat 15, ini akan kita bahas. Boleh di next, PPT-nya. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa. Ini next lagi. Ini terlalu jauh, masih jauh. Sampai muncul flyer kita kemarin. Terus. Nah, next. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. 15 dan 16 ini. Perhatikan, saya menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama yang saya garis bawah adalah ia telah kapan dipilih? Yang kedua, dia ngapain? Memanggil aku. Ini saya hilangkan ayatnya supaya lebih jelas. Memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Apa kasih karunia-Nya? Berkenan menyatakan anaknya. Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa, bukan Yahudi. Inilah hidup manusia yang ada di dalam pertobatan. Pertama, ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini seperti sebuah benang. Sebuah benang merah, garis lurus. Dan ini, setiap benang merah itu selalu punya titik awal. Titik awalnya di mana? Ia yang telah memilih aku. Boleh di next? Saya tidak kasih unjuk titik akhir ya. Karena buat saya ini belum titik akhirnya. Titik awalnya sini, memilih, ya salah tulis nggak apa-apa. Nah, di sini ada 2 hal yang terjadi. Ada kasih karunia, yang kedua, ia ada perubahan hidup. Memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita akan mencoba membahas dari startnya dulu, memilih. Dalam teks ini, Paulus mengatakan ia dipilih sejak kapan? Jadi, buat Paulus, anugerah itu bukan terjadi waktu kau sudah besar. Tapi sudah terjadi sejak manusia itu ada di dalam perut ibunya. Sekali lagi, kasih karunia Allah itu sudah terjadi kapan? Sejak manusia itu ada di dalam perut ibunya. Dan ini yang menarik. Mungkin kalau kita berpikir, keselamatan yang Tuhan berikan, misalnya kayak, ya nih, keselamatan yang Tuhan berikan, salib Yesus ini yang Tuhan berikan kepada manusia. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir, ini seperti Allah memberikannya randomly, secara acak, terus kepada siapapun, siapa aja gitu yang, udah, misalnya dia lagi keliling, lagi mati gitu, oh Kevin nih, gue kasih sama Kevin nih, keselamatan. Oke, terus Kevin langsung, oh, oke.
langsung trans gitu ya, langsung trans terus dia jadi terus wah ini Ray juga gitu ya. Nah, oke, secara random. Coba perhatikan. Apakah banyak yang berpikir darah Yesus itu yang tercurah kepada manusia itu random diberikan oleh Yesus? Coba tiba-tiba Yesus mati, oke, ini buat siapa ya? Buat Agnes. Gitu. Apakah seperti itu? Mungkin ada di antara kita yang mikir itu darah Yesus yang tercurah itu betul-betul random dikasihnya kepada siapa. Tapi saya mau bilang, itu pemikiran yang keliru, tidak Kristen. Kenapa? Bagaimana mungkin Yesus memberikan darahnya secara random tanpa diketahui Bapa dan Roh Kudus? Jadi Allah Tritunggal di situ macet fungsinya. Hati-hati ya. Kalau kita berpikir, wah kita selamat dengan suddenly aja selamat gitu. Tiba-tiba aja selamat, tiba-tiba percaya. Tanpa ada pemilihan dan lain sebagainya macam. Nah itu jangan-jangan kita berpikir ada macet di dalam pemahaman Tritunggal kita. Jadi kita harus tahu. Yesus menebus siapa? Yesus menebus orang yang telah dipilih sebelumnya. Perhatikan di sini ya. Ia telah memilih aku sejak kapan? Apakah sejak manusianya besar? Tidak. Dari sebelum manusia itu ada, sudah dipilih orangnya. Nah, nih saya mau kasih ini. Saya mau kasih dia nih keselamatan. Saya mau kasih dia anugerah. Ini yang terjadi. Maka bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan dengan mengetahui hal ini apa? Kita betul-betul dipikirkan oleh Allah untuk bisa selamat. Jadi ini bukan sesuatu yang dadakan. Ini bukan tahu bulat. Emang sih yang dadakan yang jadi memang. Perhatikan ya, dipilihnya sejak kapan? Sejak kandungan. Makanya dari sini kita juga boleh serius memperhatikan ini. Berarti Allah kita adalah Allah yang merancang sesuatu dan membuat segala sesuatu itu jadi di dalam rancangannya. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang merancang dan membuat rancangannya itu pasti jadi. Tidak mungkin tidak. Makanya itulah kenapa kita juga bisa merancang. Itulah makanya kita belajar juga. Saya sudah pernah bilang, Allah adalah Allah yang merencanakan planning. Jadi kita juga harus belajar untuk planning dengan baik. Karena kita meniru Allah kita. Belajar seperti dia. Waktu itu saya sudah ajarkan, bahkan kalau kita mau kasih persembahan, setiap minggu, diaturnya kapan? Diaturnya bukan di hari Minggu ketika datang ibadah, tapi waktu kita terima gaji. Waktu terima gaji, sisihkan uang persembahan berapa? Sisihkan uang buat jajan berapa? Direncanakan, betul? Jadi sehingga persembahannya nggak belang-belang. Wah hari ini saya nggak ada duit. Ingat, Tuhan sudah memberikan kita pikiran untuk berpikir dengan baik, untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Jangan sampai kita menyia-nyiakan itu. Nah, jadi pertama-tama ia memilih sejak kapan? Sejak di kandungan ibu. Jadi Allah bukan Allah yang sembarangan di dalam memberikan kasih karunia. Allah yang merencanakannya. Yang kedua, di dalam pemilihan itu dia ngapain? Setelah memilih, dia memanggil. Paulus mengatakan di dalam ayat 15, dan memanggil aku. Orang yang dipilihnya pasti dipanggilnya. Yang dipilih pasti dipanggil. Apa alasan pemanggilan seseorang itu? Ayat 15 mengatakan kasih karunia. Yang dipilih dan dipanggil adalah orang-orang yang diberikan kasih karunia. Jadi sekali lagi, ini tidak ada hubungannya dengan kepintaran kita, kehebatan fisik kita, kemampuan kita di dalam psikis, tidak ada. Pemilihan Allah, pemanggilan Allah berdasarkan kasih karunia Allah. Jadi dengan kehebatan kita
bukan karena kehebatan kita lah kita dipanggil oleh Dia. Dan jangan berpikir semakin hebat engkau, Tuhan pasti akan memanggilmu. Belum tentu. Saya mau kasih contoh. Banyak orang ketika susah, dia berdoa untuk kaya. Ketika kaya, dia pengen memberikan banyak untuk gereja. Sehingga waktu susah, dia tidak mau belajar memberi. Tapi justru karena dia tidak mengerti bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik dan tepat di dalam setiap musim hidupnya dia. Dan dia tidak pernah mau belajar memberi. Maka setelah dia kaya pun, tidak pernah akan ada dia memberikan sesuatu. Dan ingat, pemberianmu tidak pernah menambah untung apapun bagi Tuhan. Sekali lagi, pemberianmu tidak pernah menambah untung apapun bagi Tuhan. Jadi kalau kau mau belajar memberi, belajarlah dari sekarang. Berikan waktu, berikan hidup, berikan tenaga, berikan uang bagi Tuhan. Oh, kenapa harus saya ngomong uang? Dari tadi uang-uang terus. Uang itu adalah bagian yang Tuhan minta juga pertanggungjawabannya dari dalam kau. Jangan salah. Perhatikan, dipanggil oleh kasih karunia. Dan ini menarik. Karena apa? Kita tuh kalau melihat Paulus selalu melihat kerennya dia. Ini menariknya ya. Kalau lihat Paulus, kita lihat adalah kerennya dia. Tapi kalau kau lihat sebelah kanan kirimu, yang kau lihat apa? Jeleknya dia. Saulus punya masa lalu, bro. Betul nggak? Masa lalunya apa? Pembunuh. Waktu kau baca surat-surat Paulus, kau ingat nggak dia pembunuh? Tapi kalau kau lihat muka sebelahmu, kau ingat nggak dia pernah nyakitin kau? Kau lupa kebaikannya. Tapi kalau kita lihat Paulus, kau lupa dia pembunuh, betul? Kita ingat Paulus orang hebat. Dan kau lupa yang sebelahmu juga hebat. Makanya kita pun sebagai orang Kristen ada dualisme seperti itu. Tidak melihat orang di dalam hidup, di dalam pertobatan seperti itu. Tidak bisa melihat orang dengan seperti Kristus melihat orang. Mari kita belajar. Perhatikan ya. Paulus punya masa lalu adalah pembunuh orang Kristen. Sekali lagi, dia adalah pembunuh orang Kristen. Apakah Tuhan mau memanggil orang yang membunuh orang Kristen? Apakah engkau mau, itu ibarat kata kayak pertanyaan, apakah kau tetap mau mengasihi orang yang menyakitimu sedemikian rupa? Dan ternyata Tuhan mau. Kenapa Tuhan mau? Apakah Tuhan tidak sakit hati terhadap tindakan Paulus? Ingat, pemanggilannya bukan berdasarkan feelingnya, tapi kasih karunia-Nya yang mau dia berikan kepada orang tersebut. Jadi saudara-saudara, kalau kita adalah orang-orang yang saat ini tahu kita dipanggil oleh Tuhan, sekali lagi itu bukan karena siapa kita dan bagaimana kita. Betul-betul itu adalah kasih karunia. Maka harusnya kita gemetar, bersyukur. Kenapa? Coba lihat kelakuan kita hari ini. Apakah kelakuan kita mencerminkan kasih karunia Allah yang hidup di dalam diri kita? Saya yakin iya. Alias, tidak mungkin. Hidup kita tidak mencerminkan orang yang dikasih karunia sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tetap mau memberikan kasih karunia kepada kita? Apakah karena apa yang baik dalam hidup kita? No. Sekali lagi, itulah kasih karunia. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dia mau memilih kita. Dan perhatikan, teks ini menyatakan juga, apa sih isi kasih karunia Tuhan di dalam hidup manusia? Yaitu ini. Boleh mundur? Menyatakan anaknya di dalam diri manusia. Apa kasih karunia Tuhan di dalam diri manusia? Apa kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita? Menyatakan anaknya. Paulus tidak bilang kasih karunia itu membebaskan dia dari hidup yang sulit. Paulus tidak bilang kasih karunia itu membebaskan dia dari penderitaan, dari siksaan, dari apapun, bahkan menghindarkan dia dari tugas memberitakan Injil. Tidak. Paulus menyatakan kasih karunia Allah itu adalah penyataan anaknya.